Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan kelancaran. Berdoa silahkan. Selesai. Nah, kalian jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran di link yang sudah Bapak sediakan ya. Pada pagi hari ini Bapak akan membawakan materi tentang paham-paham besar di dunia. Nah, paham-paham besar di dunia ini memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, terutama di benua-benua di Asia dan Afrika. Karena dengan adanya paham-paham ini terciptalah nasionalisme sehingga negara-negara ini bisa merdeka dari penjajahan dan kolonisasi. Baik, yang pertama ini adalah paham demokrasi. Paham demokrasi dalam bahasa Yunani disebut dengan demokratia yang berarti kekuasaan rakyat dan bertolak belakang dengan paham aristokrati yang berarti kekuasaan elit. Secara umum, demokrasi merupakan sistem dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pengambilan keputusan dilakukan oleh seluruh warga negara. Nah, sistem pemerintahan ini dilakukan pertama kali pada zaman Yunani kuno, di mana rakyat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masalah kenegaraan. Namun, karena suatu negara pasti tidak hanya memiliki belasan rakyat dan wilayah yang sempit, sistem ini tidak efektif untuk diterapkan dan seiring berjalannya waktu terbentuklah badan-badan perwakilan rakyat yang akan berperan sebagai wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan negara. Nah, yang selanjutnya ini adalah liberalisme. Liberalisme merupakan salah satu ideologi dan tradisi politik yang berdasarkan kepada kebebasan dan persamaan hak dan adalah nilai-nilai politik yang utama. Paham liberalisme ini mencita-citakan kemasyarakatan yang bebas berpikir untuk setiap individu dan menolak adanya batasan-batasan yang khususnya mengenai pemerintah dan agama. Nah, peristiwa revolusi Prancis ini menjadi awal terbentuknya liberalisme yang disebabkan adanya kesenjangan sosial yang sangat kontras. Nah, pada saat itu juga masih banyak terdapat diskriminasi berupa penggolongan masyarakat di negara Prancis, di mana golongan tertentu mendapatkan perlakuan istimewa yang tidak didapatkan oleh golongan lainnya. Terbentuknya golongan liberal diawali dengan adanya revolusi, di mana masyarakat mulai menuntut hak dan kebebasan mereka. Liberalisme ini kemudian menyebar ke negara-negara Eropa. Paham-paham ini mendapat dukungan masyarakat negara-negara yang ada di Eropa tersebut. Baik, yang ketiga ini adalah sosialisme. Sosialisme merupakan paham yang berbentuk sistem sosial ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dan sangat mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup. Dalam paham ini, negara sebagai kekuatan terbesar harus selalu ikut mengambil peran dalam segala aspek demi mencapai tujuan negara. Rusia merupakan negara pertama yang menerapkan paham sosialisme yang dicetuskan oleh Karl Marx, yaitu pengetahuan sebagai dasar dari sosialisme atau sosialisme yang dikembangkan di sini bisa dikatakan sebagai atau bersifat radikal. Hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Lenin, di mana sistem ekonomi yang dianut negara Rusia adalah penguasa terbesar dari suatu negara dan tidak ada kepemilikan individu, sehingga hanya partai komunis yang boleh berdiri. Nah, yang selanjutnya ini adalah nasionalisme. Nasionalisme dalam bahasa Latin terdiri atas dua kata, yaitu natio yang berarti bangsa dan isme yang berarti paham. Jadi secara bahasa nasionalisme merupakan sebuah paham yang menciptakan, mempersatukan, serta mempertahankan kedaulatan wilayah atau sebuah negara yang memiliki kesamaan dalam konsep, identitas seperti kesamaan budaya, bahasa, wilayah, dan cita-cita.
Nah, paham nasionalisme ini lahir di Eropa sebagai reaksi atas penguasaan daerah-daerah di Eropa oleh Napoleon Bonaparte. Pada saat itu juga tumbuh semangat nasionalisme dari bangsa-bangsa di Eropa untuk membebaskan tanah airnya dari cengkraman kekuasaan Napoleon Bonaparte dari Prancis. Maka setelah memperoleh keberhasilan, berdirilah negara baru di Eropa berdasarkan alasan-alasan kebangsaan atau nasionalisme seperti negara Belgia yang memisahkan diri dari Belanda. Baik, yang terakhir ini adalah pan-islamisme. Pan-islamisme bermula pada saat terjadi Perang Dunia II. Para bangsa Timur Tengah ini mengikuti paham yang tertulis dalam Al-Amal Kamilah dari Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian berkembang menjadi gerakan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu naungan negara Islam atau kekhalifahan. Nah, gerakan pan-islamisme ini banyak mempengaruhi rasa nasionalisme untuk memperoleh kemerdekaan di banyak wilayah seperti Turki, Mesir, India, hingga ke Indonesia. Pemikiran Afghani kelak mengilhami gerakan Ikhwanul Muslim di Mesir sampai sekarang. Baik, terima kasih untuk materi pada pagi hari ini. Nah, apabila kalian ada pertanyaan tentang terkait materi hari ini, kalian bisa menanyakan pertanyaan ini kepada Bapak melalui WhatsApp. Kalian juga bisa menanyakan materi lain terkait mata pelajaran sejarah ya. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan di Google Classroom. Bapak akan memberikan tenggat waktu selama 1 minggu. Baik, terima kasih. Semoga tetap sehat kalian ya.